Let the king of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he's my song. And let the king of my heart be the shadow where... Shalom. Haleluya, puji Tuhan, damai sejahtera sukacita menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita fokus dalam ibadah kita saat pagi hari ini. Buka hati dan biar kita sama-sama menyembah Tuhan. Dan katakan, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Haleluya. Makasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup.
cinta Engkau. Kami bawa mazmur kami kepadamu, kami bawa pujian kami padamu. Haleluya. Sebab hanya Engkau yang mengenal pribadi kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku ya Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, 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 tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk waktu ibadah ini ya Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, mentahbiskan ibadah online pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Amin. Mari puji Dia, terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Mari katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami katakan,
Mari kita angkat pujian, mari masuk gerbangnya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersabda agung namanya, puji dan ikhlasan tak kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes, Engkau baik. Mari angkat sorak terhebat. Yes. Katakan, saat ku melihat semua yang Kau sediakan bagiku, segala kekhawatiran hidupku pun terganti terang-Mu. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Dan Kau diangkat, sorak terhebat, bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan. Sekarang Kau diangkat, dan Kau diangkat, sorak terhebat, bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan. Selamat menyatakan Yesus Tuhan. Selamat menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Haleluya, saudaraku, saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Bahwasanya Tuhan itu selalu ada dalam setiap musim hidup saya dan hidup saudara. Dia Bapa yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
Shalom, saudara. Saya akan bacakan satu ayat Alkitab dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Allah dengan tema keberhasilan yang berkenan pada Tuhan. Saudara, setiap manusia pasti rindu mengalami keberhasilan. Orang tua, anak-anak, studi, pekerjaan, dan juga keluarga rindu mengalami keberhasilan. Keberhasilan adalah suatu cara yang dilakukan oleh manusia untuk membuahkan sebuah hasil. Artinya adalah keberhasilan itu dicapai oleh setiap manusia dengan usaha keras, dengan gigih, dengan loyal ia melakukan pekerjaan yang ditekuni. Saya ingat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf di dalam kitab Kejadian pasal 39, firman Allah berkata, dalam segala hal Yusuf dibuat Tuhan menjadi berhasil. Di penjara juga berhasil. Dimasukkan ke dalam sumur juga berhasil. Mengapa Yusuf berhasil? Saya yakin Yusuf adalah sosok laki-laki yang sabar, yang setia, yang tekun, dan bisa dipercaya. Ayo anak-anak muda, kalau Anda bisa dipercaya oleh teman-temanmu, Anda bisa dipercaya oleh orang tuamu, dimanapun dan kapanpun, saudara akan mengalami sesuatu yang penuh dengan sukacita. Itulah sebabnya ada beberapa hal yang penting dalam bacaan Alkitab ini, saudara-saudara. Yang pertama adalah faktor-faktor penting yang menyebabkan atau yang mendahului keberhasilan. Yang pertama saya katakan dalam ayat tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi, yang pertama untuk mencapai keberhasilan, di sini dikatakan kita harus mendengarkan nasihat yang benar. Nasihat yang benar, itu yang pertama. Jadi, selama hidup saudara, nasihat siapa yang saudara dengar? Sebab nasihat ini menentukan masa depan, menentukan hidupmu ke depannya. Itulah ayat ini berkata, berbahagialah orang yang tidak mendengarkan nasihat orang fasik. Jadi kalau seseorang tidak mendengarkan nasihat orang fasik, itu dikatakan bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi masa depan kita rupanya ditentukan siapa yang menasehati saudara. Maju mundurnya perjalanan hidupmu, bisnismu, keluargamu, sedikit banyak ditentukan siapa yang menasehati saudara. Satu waktu ada seseorang yang datang kepada saya. Dia minta nasihat, saya memberikan nasihat. Itu baik. Seseorang punya masalah, datang kepada hamba Tuhan, datang kepada pastor, dinasehati. Wow, dia menjawab iya, iya, iya. Namun apa yang terjadi? Setelah keluar dari pastori, dia mendengarkan nasihat orang lain. Nah, ini saudara-saudara.
Ketika ia minta nasihat, sudah dinasihati dengan baik, begitu ia pulang mendengarkan nasihat orang lain. Ini nggak tepat. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa keberhasilan itu ternyata sedikit banyak ditentukan siapa yang menasehati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi berbicara keberhasilan, berhasil itu ya adalah merupakan sebab akibat. Berhasil adalah sama dengan menabur dan menuai. Ada orang yang mau dia menuai banyak, tapi nggak mau menabur. Itu tidak pas. Ya. Jadi keberhasilan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan iman, dengan pengharapan, dengan kokoh bahwa Tuhan beserta kepada kami. Haleluya. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau saudara mau berhasil, jangan mendengarkan nasihat orang fasik. Jangan mendengarkan nasihat pencemooh. Begitu saudara punya gembala menasihati saudara, begitu saudara punya pastor menasihati saudara, saudara harus lakukan dengan penuh kerendahan hati, maka Tuhan sediakan yang baik buat saudara. Yang kedua, saudara-saudara, ya, yang kedua ada relationship atau membangun hubungan. Ini membangun hubungan itu penting. Kalau hubunganmu itu orang-orang pemabuk, kalau hubunganmu itu orang-orang judi, ya tidak mustahil lama-kelamaan saudara akan menjadi pemabuk atau orang judi. Kalau hubunganmu itu adalah anak-anak nakal, kalau pergaulanmu itu dengan orang-orang teman-temanmu yang bandel, tidak mustahil saudara akan bandel. Nah, berbicara hubungan, saudara-saudara, maju, mundur, dan gagalnya perjalanan hidupmu, saudara-saudara, itu berhubungan dengan sebuah hubungan. Kalau hubungan itu penting, mengapa saudara hidupmu nggak isi dengan sebuah hubungan yang baik, dengan hubungan yang benar, saudara-saudara? Gereja kita di tempat ini ada karena sebuah hubungan, betul nggak? Tuhan panggil saya ke Harapan Baru Regency dan Sentra Primer Jakarta Timur mengembalakan gereja yang baik. Gereja, ada 2 gereja yang kami gembalakan ini, itu karena ada sebuah relationship, ada sebuah hubungan. Sekali lagi saudara-saudara, kalau hidupmu diberkati Tuhan dan berhasil, saya harap saat ini bangunlah hubungan dengan benar dan dengan baik. Yang terakhir saudara-saudara, ya, yaitu merenungkan firman Allah dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi merenungkan itu penting saudara-saudara. Perenungan adalah mengarahkan pikiran. Kalau saudara mau berhasil, renungkanlah sebuah keberhasilan saudara. Saudara mau menikah, ya renungkanlah. Waduh, nanti jodohku itu demikian ya. Aku nanti kalau sudah mau menikah, nanti pakai gaun ini ya. Saudara renungkan dengan baik. Saya pasti Tuhan tolong tunjukkan seseorang wanita yang tepat dan pas, ya, yang punya rohani yang baik, cantik jasmani dan cantik rohani. Renungkan dengan baik. Ketika engkau merenungkan dengan baik, wow, Tuhan pasti membuka jalan dalam hidupmu. Renungkanlah firman Allah siang dan malam, maka perjalananmu akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Jadi saat ini ada 3 hal yang penting, saudara-saudara. Faktor-faktor yang mendahului saudara dibuat Tuhan akan berhasil. Yang pertama tadi saya berkata bahwa dengan kalau nasihat yang benar. Yang kedua, saudara-saudara, memiliki relationship, memiliki hubungan yang baik
dan yang terakhir merenungkan firman Allah. Dalam kondisi haleluya COVID-19 ini, saya berharap saudara-saudara renungkanlah firman Allah, maka Tuhan membuka jalan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Gembala kami yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang perjalanan hidup kami. Kami sadar Tuhan, Yosua dibuat Tuhan menjadi berhasil, Daud dibuat Tuhan berhasil, Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Biarlah hari ini juga Engkau membuat berhasil seluruh sidang jemaat dan para hadirin yang mendengarkan firman Allah siang hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami syukuri berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan bagi jemaat yang akan memberikan persembahannya, bisa langsung dikirimkan ke nomor rekening yang tertera di layar kaca ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Yes. Haleluya. Menyucikan, bahkan mati
terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan kasih karunia kepadamu. Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah saat ini. Amin. Gloria, shout it out and glorious, make it louder, Jesus, we shout your name.